Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, saat ini saya coba tayangkan aktivitas saya dan kawan-kawan yang akan melakukan perjalanan dinas. Kami mau ke kompleks perkantoran Blok Plan Kabupaten Gorontalo Utara, dan saat ini kami masih melewati beberapa tempat yang kami mau singgah-singgah untuk melakukan pemotretan ataupun pengambilan gambar berkaitan dengan potensi yang ada di kabupaten, baik di Kabupaten Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, teman-teman sekalian, di perjalanan ini nanti kita akan menuju Kabupaten Gorontalo Utara, kira-kira menghabiskan waktu kurang lebih 50 sampai dengan 1 jam ya. Kita akan berjalan nanti dengan berkendara melalui Isimu, kemudian kita akan masuk ke Kecamatan Kuandang. Nah, ini kita teman-teman sekalian berada di pusat tempat pembelanjaan souvenir ataupun tempat pembelanjaan berbagai aneka ragam kue, makanan ringan dan buah-buahan untuk kalau kita yang mau ke arah Kabupaten Bualemo, Pohuwato, kita bisa juga belanja-belanja sini. Kita yang mau ke perjalanan ke bandara, kita juga bisa belanja-belanja sini, mau belanja dodol, mau belanja berbagai macam aneka makanan ringan, dan kita mau beli oleh-oleh khas Gorontalo juga, kacang-kacangan, sukade. Kita mau beli berbagai macam makanan ringan untuk dibawa. Kita bisa belanja di sini ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sempat mengambil gambar beberapa kue khas yang ada dijual di sini, dan biasanya ini kue-kuenya yang murah-murah meriah ya teman-teman sekalian. Ini satu buah kue ini harganya Rp1.000. Jadi kalau kita belanja di sini, kita mau perjalanan jauh, perjalanan apakah dia mau ke arah Bualemo ataupun kita mau ke arah Gorontalo Utara, kita biasa beli kue di sini. Dan kadang juga saya beli di sini, saya tidak beli kue basah. Saya pengen beli di sini itu belinya dodol sama beli kacang Gorontalo. Jadi di sini juga ada kacang Gorontalo. Kacang Gorontalo itu dia tidak begitu renyah-renyah banget ya. Dia agak, kalau kita rasa itu rasanya gurih, kemudian dia teksturnya itu lembut dan kenyal ya. Dia agak jadi kacang Gorontalo itu berasa sensasi minyak kacangnya itu ada ya. Jadi banyak ya. Jadi kalau kita beli di sini, saya itu mau pilih kue-kue tradisional saja. Saya tidak mencari kue-kue basah, apalagi kue-kue yang pakai tepung. Saya pingin yang begini-begini teman-teman sekalian. Jadi saya beli kerepek pisang, kemudian saya beli dodol, saya beli kue di sini. Ada di sini sudah campuran ya. Sudah ada juga macam-macam kue toko yang dijual. Dan ini kalau yang ini sih kue, ini dodol ya, dodol Gorontalo. Biasanya di dalam itu ada campuran kacangnya. Jadi kalau dodol Gorontalo, nah ini kalau ini kacang Gorontalo. Jadi saya kadar minyak, dan ini namanya gula-gula soba. Jadi ini gula-gula dari gula kembang gulangnya dari gula aren, dipakai kacang. Dan nah ini namanya di sini sukade. Jadi kalau kita beli kue-kue semacam itu di sini, ini pasnya dimakan sama minumannya, pasangannya kopi. Jadi seperti itu. Seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita beli di sini, saya jarang beli kue basah. Saya pengen beli ini panadetore, beli sukade, kemudian saya beli dodol, saya beli kue. Ada yang kalau dia di daerah kalau di Manado itu disebut letter besi,
Kalau di sini dia namanya curuti. Jadi ada juga kue curuti, dan ini ada buah-buah ya. Buah-buah dijual-jual di sini juga banyak. Kalau kita mau beli brudel, kita mau beli kue besar, di sini ada juga. Nah, teman-teman sekalian, karena ini perjalanan kita tinggal diukur dari jarak sini, kita kurang lebih dia tidak sampai 30 menit kita udah masuk Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi kami juga di sini cuman mau beli-beli kue kering. Nah, ini namanya curuti. Dari beli-beli kue ini, setelah itu tentu saya nanti skip videonya, saya nanti langsung menuju perjalanan lagi. Kita sambung perjalanan lagi, kita menuju ke Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi kita tinggal belok di Tugu yang tadi saya tunjukkan tadi ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita sudah mau siap-siap teman-teman. Saya skip video di tempat ini. Kita udah mau menuju lagi ke wilayah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menuju ke blok plan kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Menuju ke tempat ini banyak pemandangan yang harus bisa kita lihat di perjalanan ini ya teman-teman sekalian, karena memang view menuju ke sana itu kita masih melewati area hijau ya, pepohonan yang rimbun, kemudian suasana alam di sekitar sini yang betul-betul seperti di hutan alami. Dan kita kalau mau menuju ke sana juga banyak nanti kita akan melihat sungai-sungai kecil. Sayang sekali karena ini jalannya berkelok-kelok. Wilayah sebelah kiri saya ini ada sungai-sungai kecil yang ini seperti ini. Saya tidak bisa ambil secara totalitas karena memang perjalanan ini kan kita jalannya banyak kelokan, jadi kalau mau ambil juga posisi itu nanti menyulitkan sekali saya nanti untuk pergantian view ke arah depan, fokusnya ke depan nih. Jadi saya fokus ke perjalanan arah depan ini ya teman-teman sekalian, dan kita tidak lama lagi nanti akan memasuki pintu gerbang Kabupaten Gorontalo Utara. Di pintu gerbang itu nanti kita akan melihat bagaimana wilayah perbatasan antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sebenarnya tidak ada hal yang prinsip dengan baik dia dari aspek demografik, aspek geografinya juga mirip satu sama lain, karena wilayah ini memang dulunya merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo. Jadi pada waktu Kabupaten Gorontalo masih satu dengan Provinsi Sulawesi Utara, jadi belum ada Provinsi Gorontalo ya. Waktu itu masih Provinsi Sulawesi Utara, maka Kabupaten Gorontalo itu wilayahnya luas, jadi dia salah satu kabupaten terbesar yang ada juga di Provinsi Sulawesi Utara pada waktu itu sebelum adanya pemekaran. Jadi Kabupaten Gorontalo itu ada wilayahnya yang sekarang sudah dimekarkan, jadi Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Kabupaten Bone Bolango, kemudian Kabupaten Bualemo, dan Kabupaten Pohuwato. Jadi wilayah ini sebenarnya wilayah yang cukup besar ya. Jadi dulu itu ada satu kabupaten dan satu kota. Jadi ada kota Gorontalo dan ada Kabupaten Gorontalo. Dua wilayah terbesar ini sesudah Provinsi Gorontalo terbentuk, maka dia mulai dimekarkan. Jadi Kabupaten Gorontalo itu dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, ya, tempat yang saya akan tuju sekarang ini. Kemudian ada Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato. Nah, wilayah yang besar ini setelah dia berdiri sendiri-sendiri ya, sesudah ada masing-masing kabupaten, tetap kalau saya lihat ya, wilayahnya masih cukup luas, masih cukup
lintasannya cukup panjang kalau kita berkendara ke wilayah-wilayah ini. Apakah dia di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan dua kabupaten yang lain ini, Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Apalagi di perjalanan ini teman-teman sekalian, kabupaten ini terdiri lagi beberapa kecamatan yang kebetulan kabupaten ini sudah berbatasan dengan dua provinsi, jadi berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi wilayah perbatasannya ini, kalau dia perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah itu kita nanti di wilayah Biau, Kecamatan Tolinggula. Dia nanti udah berbatasan dengan Kabupaten Buol, yaitu ini nanti ada kecamatan terdekatnya dengan Kecamatan Tolinggula ini. Jadi kita kalau ini kita berbatasan dengan Kecamatan Palele, kemudian ada Kecamatan Lekobalo. Nah, kita sudah masuk di area Kabupaten Buol atau sudah berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, teman-teman sekalian masih mengikuti channel saya. Saya ini udah di perjalanan tidak lama lagi. Kendaraan kami ini akan memasuki pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi di pusat pemerintahannya nanti ini kita ada di Kecamatan Kuandang. Di sini nanti teman-teman sekalian kita akan singgah di blok plan dan akan menuju ke salah satu perkantoran ya. Nah, ini sudah ada di pintu gerbang kabupaten perbatasan antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kita melewati ini destinasi wisata ini, orang namakan di sini ini ada Pontolo Indah. Kemudian kita akan terus, tidak lama lagi kita akan menuju ke kompleks perkantoran Kabupaten Gorontalo Utara. Memang agak ini udah pada menurun ya jalannya. Saya sudah skip. Nanti kita udah masuk di pusat pemerintahannya ini ya, di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Nanti tidak lama lagi kita akan memasuki blok plan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, kita belok kiri di sini nanti teman-teman ya. Kita akan belok kiri, kemudian kita akan memasuki wilayah kantor Bupati Gorontalo Utara. Kemudian kita akan menuju ke objek sasaran kita, yaitu kita akan menuju ke kantor Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, ini dia. Kita mau masuk di sini teman-teman sekalian, udah di blok plan-nya ini. Dan tidak lama lagi tentunya kita akan sampai di dinas yang kita akan tuju. Teman-teman sekalian, memang di wilayah ini banyak perkantoran yang berjejer di sini ya. Kadang kita juga bingung karena posisi tempat kantor ini, kalau dia berada di posisi pinggir memang hampir mirip-mirip satu sama lain. Kadang kalau mungkin yang sudah biasa datang di sini, mungkin yang sudah bekerja sini mungkin udah hafal betul ya. Kita kalau yang baru datang dari provinsi, kadang kita itu berputar di sini, muter ke sana, itu kita cari tempat posisinya untuk berhenti. Itu kadang-kadang kita ini tentu saja pandangan itu harus memang awas, harus melihat betul papan nama perkantoran masing-masing ini yang ada di sini. Dan kita mau cari Dinas Kominfo dan
Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, karena memang tujuannya kita ke situ. Dan kita pertama yang akan kita lakukan di sini teman-teman sekalian, kita akan melihat progres penginputan secara manual data sektor mereka untuk kabupaten ini dan aplikasi apa yang sudah mereka kembangkan di sini, kemudian kendala apa yang selama ini mereka hadapi untuk melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Jadi hal-hal yang urgensi ini pasti akan kita tanyakan langsung kepada pengelola data sektor yang ada di bidang statistik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Gorontalo Utara. Ini dia teman-teman sekalian, kita udah sampai di kantornya dan ini dia kita udah mau berhenti di sini dan kita akan ketemu dengan pengelolanya. Terima kasih teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Nanti teman-teman bisa melihat kondisi di depan pintu gerbang front office ini. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.